Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Nah, sebelum kita mulai, ini nggak tahu kenapa TradingView pertama kali gue dapat data issue kayak gini ya. Jadi datanya nggak real time ya, tapi nggak apa sih. Yang penting kan kita udah dapat daily close-nya kemarin. Maka kan kalau kita ngomongin makro dan cara trading kita kan memang dari kita candle daily. Jadi ya setupnya sih sebenarnya masih bisa tetap dibahas ya. Tapi ya ini harganya jadi nggak real time, ya dia kayak stuck begitu ya. Moga-moga nanti di DCWT sesi kedua udah beres nih ya. Oke. Kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia berhasil membuat higher high, lebih tepatnya higher high daily close ya. Sebelumnya kan daily close tertinggi itu di November ya, di November akhir. Terus ya di sini ada pelemahan tren sedikit, kebantu sama 20. Tanggal 5 Desember kemarin banyak yang dikocok-kocok market ya, dan hari ini atau lebih tepatnya bukan hari ini tapi kemarin ya. Kemarin akhirnya daily close juga di atas dari 99.000 untuk pertama kalinya ya. Nah, tapi 100.000 lagi-lagi masih belum berhasil ditaklukkan secara daily close. Kalau untuk week udah ya. Week udah 2 kali, tetapi kalau untuk daily close-nya belum berhasil di atas dari 100.000. Jadi ya mungkin kalau kita mau ngomongin PR Bitcoin, untuk mempertahankan momentumnya yang cukup bullish ini adalah ayo secepat mungkin daily close di atas dari 100.000. Karena tadi ya jam 7 pagi tadi itu di angka 99.898 begitu ya. Nah, selanjutnya sih kita akan lihat dulu ke ini ya, lihat dulu ke indeks dolar. Indeks dolar sendiri kita bisa lihat di sini mulai membentuk pola yang cenderung lebih bearish ya, karena membuat lower low, lower high, dan ya lower low lagi walaupun tipis ya. Nah, apapun itu ini menunjukkan pelemahan tren dari DXY. Sementara untuk Bitcoin dominance, kemarin lanjut lagi turun ya, walaupun BTC ke 99.000, berarti alts-nya lebih gila nih ya. Nah, tapi ya kalau gue tetap mengingatkan, boleh punya alts ya, tapi jangan sampai terlalu besar begitu ya. Kalau gue pribadi masih menyarankan kalau bisa portofolio lu masih mayoritasnya BTC. Sampai kapan? Sampai lu mulai gesernya itu kalau balance sheet itu udah mulai, Oke, ini dia sedikit error ya, nggak tahu kenapa nih TradingView. Oke, saat balance sheetnya mulai naik begitu, sama seperti di 2021. 2000 ya benar-benar. Bukan. Mulai naik itu di 2019 di sini ya. Nah, jadi saat dia mulai naik, nah lu mulai mau alokasikan ke altcoin lebih banyak, boleh. Tapi apapun itu, gua rasa tetap bijak untuk memegang Bitcoin ya, karena amit-amit ya. Amit-amit apa yang terjadi sama gua di cycle pertama gua kejadian juga sama lu. Kalau lu masih pegang BTC, masih ada kesempatan untuk revive lah gitu kasarnya. Ya di cycle selanjutnya BTC-nya mungkin bisa membantu mengembalikan loss dari alts. Tapi kalau lu nggak pegang alts sama sekali, hancur ya. Nah, jadi ya itu aja sih. Ya gua cuma ngingetin aja dari pengalaman gua dulu di cycle pertama, di mana gua terlalu banyak spekulasi alts-nya banyak yang jadi bubuk ya. Udah sama sekali nggak ada trace, basically went to zero gitu ya. Tapi BTC gue akhirnya bisa mengembalikan semua kerugian dari alts yang gue gila-gilaan itu ya. Jadi maka sangat penting untuk tetap punya BTC di portofolio kita, karena itu adalah fondasi dari portofolio spot. Begitu ya, kalau misalkan kita portofolio spotnya nggak ada BTC sama sekali, ya gini deh, kayak rumah nggak ada fondasi. Ya nggak langsung rubuh di saat itu juga sih. Tapi dikasih hujan, dikasih badai, udah tiba-tiba tuh rumah pindah alamat begitu ya, karena kegeser ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari Cekoslovakia ya. Di mana pemerintahan Cekoslovakia ini ada beberapa aturan cukup unik ya. Ya salah satunya sih ini ya, di mana apabila kripto kita hold lebih dari 3 tahun itu nggak akan kena pajak. Wow ya. Unik juga. Dan di waktu bersamaan kalau banyak pemerintahan melakukan ini, harga kripto mungkin lebih ke BTC ya. Kalau alt sih tetap menurut gua akan gila ya. Akan lebih cenderung stabil. Begitu, karena ya orang kesannya, kalau gua nggak hold 3 tahun, gua bakal kena pajak. Nah, apalagi kalau pajaknya gede. Nah, kalau banyak negara mau implementasikan rules seperti ini, mungkin ya ini bisa membuat market cenderung lebih stabil ya.
Dan tentunya kalau ini berlaku juga untuk institusi ya, kalau itu juga berlaku untuk institusi, wow ya, menurut gue itu bisa ekstra apa ya, ekstra bikin kripto jadi lebih apa, lebih less volatile ya. Tapi sekali lagi ya, menurut gue nggak mungkin semua negara memperlakukan ini sih, gitu karena negara-negaranya pasti pengen majakin gila-gilaan itu ujung-ujungnya. Ya tapi kalau kita lihat ya beberapa negara udah mulai melakukan exemption untuk kripto ya. Ada yang cuma berapa tahun aja exemptionnya terus nanti dilakukan lagi seperti Korea gitu ya. Jadi 3 tahun ini enggak, nanti selanjutnya kena ya. Tapi ada juga yang seperti di sini kayak Cekoslovakia di mana punya aturan cukup unik ya. Oke. Next. Economic calendar, nggak ada apa-apa, hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Besok juga ya udah sih, kurang lebih gitu aja ya. Oh iya, gini, gua itu besok akan ada urusan pagi ya. Jadi gua nggak ada DCWT, bukan sesi pertama ya, tapi nggak ada DCWT besok ya. Jadi nyaris gue lupa ya. Hari ini kita akan bahas minggu depan ya. Untuk minggu depan itu ada apa aja ya. Aduh, sebentar. Next week. Oke. Nah, tanggal 8 Desember itu ini hari Minggu ya. Hari Minggu nggak ada. Tanggal 9 Desember hari Senin dari US kita akan keluar, ya ada sih bintang 2 dan bintang 1 tapi yang nggak terlalu ngaruh ya. Selasa dari US nggak ada lagi bintang 3. Hari Rabu dari US, nah udah mulai keluar core CPI dan CPI ya. Ini Kanada, salah ini Kanada. Gue kira US, kok US tiba-tiba ada ini. Oke. Sip, berarti Rabu ada itu ya, ada CPI dan core CPI. Hari Kamis kita subuhnya akan ada 10 year note 10 year note auction ya. Lalu lebih ke sorenya akan ada initial jobless claim dan PPI ya. Hari Jumat dari US akan keluar data apa nih? Nggak ada. Wah, jadi minggu ini ternyata cenderung santai ya. Oke. Jadi minggu ini cenderung santai. Cuma yang sibuknya seperti biasa di Kamis, Rabu, sama Selasa ya. Oh enggak, cuma Rabu Kamis aja yang lumayan padat ya. Sisanya lebih fokus ke TA. Oke. Nah, untuk besok ya, tapi kita nggak akan jadi kosong juga sih. Kita di segmen DCWT-nya kita gantikan dengan ada satu wejangan Witoshi. Itu juga penting ya. Itu lebih ngomongin mindset yang lebih mendasar lagi ya, supaya kita nggak lagi-lagi masuk ke dalam lubang yang sama begitu. Karena kalau sampai kita fondasinya aja ya sama kayak inilah ya, sama kayak kita ngomong tadi BTC. Kalau nggak ada fondasinya, ya rumah kita bisa rubuh. Nah sama. Kalau mindset kita salah, ya dari awal kita masukin investasi salah, ya ujung-ujungnya kita nggak akan benar-benar bisa free, begitu. Karena tujuan dari kita, gini, kalau gue pribadi tujuan gue dari kalau gue mau jadi kaya adalah apa? Supaya gue bisa meleverage kekayaan gue bisa punya passive income dari kekayaan gue, supaya gue bisa ya udah kalau sampai gue memutuskan suatu hari, gue udah stop lah, gue udah nggak mau kerja, udah nggak mau ngapa-ngapain, gue bisa lakuin kapan aja. Nah itu, ya. Tapi untuk mencapai ke situnya gimana? Nah itu besok yang kita bahas, ya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke chart ya. Untuk ke chart kita bisa lihat di sini ya, overall Bitcoin ini masih dalam kondisi yang sangat bullish dan ya apa namanya, bahkan ya sekarang kan udah dalam menuju ke 100.000 nih ya. Ini Desember. Kalau kita ngomongin Desember ya, kita sudah bahas di video mengenai ini ya, statistik bulan Desember. Itu memang cenderung almost 50-50. Bahkan kalau mau ngomong lebih cenderung sedikit ke bearish kalau ngomongin secara statistik. Tetapi ya kita ingat bahwa untuk BTC sendiri ya, kita akan ada statistiknya kemarin di mana di sini. Di sini. Yes, ini ya. Nah, jadi kita itu sebenarnya lebih mendekati ke tahun apa? Kita lebih mendekati ke tahun di 2016 ya. Di 2016 ini ya, Desember sini. Lalu juga lebih mendekati ke di Desember 2020. Begitu, dimana secara teori cycle-nya kita dalam masa-masa di tahun all time high begitu. Jadi ya statistically speaking kalau menurut gue lebih cenderung ke bullish. Tapi bukan berarti pasti ya, nggak ada yang pasti dalam hidup ya. Nah, tetapi kalau kita ngomongin secara teori cycle lebih cenderung ke bullish begitu. Karena kalau setiap kali lu cari Desember di
cycle yang basically lagi di tahun-tahun all time high gitu ya. Desember biasanya cenderung bagus gitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih melihat Desember ini menjadi bulan yang akan cenderung lebih baik lah dibandingkan Desember-Desember yang biasanya seperti di tahun lalu, 2 tahun lalu dan seterusnya ya. Oke. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita mulai di Bitcoin. Sebelum kita mulai, gue ingatkan lagi ya, ini trading view lagi ada data issue, jadi nggak real time. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Kita kan emang ngelihatnya dari daily close-nya. Jadi ya udah sempet daily close, jadi nggak masalah. Masih tetap bisa dianalisa. Yang bahaya itu kalau dia belum daily close. Nah itu susah buat dianalisa ya. Oke. Karena terjadi reclaim di Bitcoin, maka sebenarnya ada posisi yang kita mungkin bisa pertimbangkan kalau sampai terjadi retest, kita bisa buka posisi long ya. Retest 1, retest 2 di angka 99.000 lebih 71 USD, kita bisa buka posisi long dengan target TP di upper band ya. Sementara untuk posisi spotnya ada di 99.071, di 97.529 dan di MA20 ya. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Untuk Ethereum di sini ya, kita posisi shortnya buat yang konservatif kayaknya aman deh. Coba kita cek ya. Jadi yang konservatif kan kemarin kita bahas untuk TP atau tutup posisi dulu di 8:30 ya, karena akan keluar 3 data penting ini ya, terutama unemployment rate ya. Nah buat lo yang tutup di jam 8:30, nah di sini ya. Nah masih profit ya, posisi shortnya itu masih profit sebesar berapa nih? 0, ya kita bulatkan 0,8%, not bad ya. Sementara yang agresif di sini kena cut loss. Jadi lagi-lagi ini adalah reminder ya, agresif nggak selalu lebih profit, nggak juga ya. Agresif itu ya cuma lo lebih berani mengambil resiko aja. Begitu. Jadi sesuaikan sama risk profile, bukan sama agresif kayaknya lebih profit. Enggak ya. Agresif juga kalau mau ngomong statistically speaking lebih sering cut loss dibandingin konservatif. Begitu. Makanya kenapa gue bilang buat yang konservatif pertimbangkan tutup posisi ya, tutup posisi sebelum keluar data penting. Karena kalau udah keluar data penting, ya lu bisa lihat sendiri deh ya. Nih sebelum ada pergerakan ini nih ya, pergerakan boom naik ke atas ini Ethereum. Ini terjadi kapan? Terjadi pause ya. Pause setelah ini nih ya. Pergerakan ini nih, boom, naik ke atas ini setelah lewat jam-jam penting di sini ya. Kita bisa lihat 8:30, boom, naik ke atas. Ya, jadi makanya ya, itu bukan cuma lip service waktu kita ngomong hati-hati, waspada, volatility, volatile nggak? Volatile, begitu, extra volatile setelah keluar data penting, gitu ya. Oke.
Itu untuk posisi short yang kemarin ya, buat yang konservatif, profit tipis, buat yang agresif, cut loss. Nah, ini ada setup lagi sebenarnya ya. Kemarin dia nge-wick sampai ke angka 4067. Nah, jadi sekarang kalau sampai terjadi retest kedua di 4067 USD, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 3920,5 karena kalau sampai ada lagi retest, ini adalah retest kedua dan itu adalah SOP untuk kita buka posisi short. At least itu SOP gua ya. Oke, itu untuk posisi untuk posisi short atau ya overall futures di Ethereum ya. Untuk posisi spotnya di angka 3920,5, lalu di 3713,5 dan di 3624 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini. Sebelum gua tutup, gua ingin ingatkan lagi terutama untuk para newbies ya. Bukan cuma rasio ya, tapi portofolio spot kita itu harus sangat diperhatikan begitu ya. Saat lu mau ambil resiko terlalu banyak di altcoins, apalagi di meme coins, ya lu jangan kaget kalau sampai portofolio lu pun akan bisa bergejolaknya dengan ekstrim begitu ya. Jadi ya makanya kenapa gue udah sering bilang ya kita mayoritas tetap di BTC ya. Bahkan kalau sampai udah altcoin season dan alts ini membengkak dengan sendirinya karena ngepam gila-gilaan, tetaplah pegang BTC lu. Jangan lu gatel pengen gue coba lagi di mana, gue ambil lagi BTC-nya tiba-tiba habis begitu ya. Ini gue udah nggak tahu berapa kali cerita, tapi ya ini gue harap bisa efektif ceritanya ya karena pengalaman gue sendiri di cycle pertama gue ya. Gue tergoda dengan berbagai macam alts. Teman-teman gue bilang, wah ngapain BTC? Sama tuh, dari dulu ngapain BTC? Altcoins lah, lihat nih. BTC ngepam berapa sih? Wah, padahal itu BTC udah ngepam 10x loh. Waktu di tangan gue tuh udah ngepam 10x. Ya. Nah, tapi apa? Ya memang konyolnya memang seperti itu ya manusia tuh ya. Wah yang ini 20, wah yang ini 30, wah inilah. Akhirnya apa ya sudahlah berspekulasi. BTC-nya sebagian lumayan gede gue TP untuk coba-coba alts. Ujung-ujungnya apa? Di akhir cycle alts-nya berantakan. Dan sekarang itu alts cuma jadi pajangan dan reminder buat gue kalau gue udah rada-rada apa ya, mulai keluar jiwa-jiwa pengen spekulasi gila-gilaan di alts. Nah gue selalu diingatkan sama altcoins gue yang jadi bubuk. Itu yang udah gak ada gunanya tuh. Karena literally harganya risk 0 lah. Masih kalau sampai ada sisa pun, aduh itu udah kayak 99% minusnya. Begitu. Ya, jadi sangat penting untuk kita punya fondasi di portofolio kita. Dan fondasi kita adalah, ya udah jelas, Bitcoin. Gitu. Ya. Dan selain dari itu juga ya, meme coins, gue ingatkan sekali lagi, ya kalau gue pribadi meme coins itu, alokasinya tuh kecil. Ya. Biasanya di bawah 10%. Mentok-mentok ujung-ujungnya tuh 10%. Begitu. Bahkan itu setelah udah ngepam ujung-ujungnya jadi 10%. Di awal banget tuh kecil. Kenapa? Ya karena gue tahu bahwa meme coins itu beresikonya lebih lagi dibandingkan even alts. Alts aja udah gede resikonya. Ini memes resiko pangkat 2. Begitu. Nah maka dari itu alokasinya ya bikin gue tenang-tenang aja. Begitu. Karena kalau mau ngomong berapa banyak meme coins yang juga yang gue coba lihat dan akhirnya nggak berhasil juga banyak. Begitu ya. Nah tetapi karena alokasinya kecil ya nggak stres. Tapi sekalinya itu satu berhasil dari beberapa yang gue pilih, boom gitu. Kayak contoh PP berapa X itu ya, 20 something X. Lalu kayak ya Shiba ya masih profit oke, tapi nggak ekstrim lah gitu ya. Doge lumayan ya gara-gara si Elon terakhir. Kalau nggak ada si Elon jujurnya jelek gitu. Dan ya ada beberapa lagi gitu. Tapi kalau mau diomong ya lagi-lagi karena alokasinya kecil jadi nggak stres. Nah yang jadi bikin orang stres tuh karena alokasinya di aset yang terlalu tinggi, volatility-nya terlalu banyak. Begitu. Waktu terlalu banyak ya ujung-ujungnya nggak bisa tidur. Begitu. Nah kalau udah nggak bisa tidur lu berarti over leverage. Jadi over leverage itu bukan cuma urusan futures ya, tapi lu spot pun bisa. Gitu. Wah lu pengen di aset-aset yang terlalu volatile dengan duit yang bahkan lebih parah lagi kalau pakai duit panas gitu. Wah itu udah over leverage banget secara spot kalau pakai duit panas dan langsung melanggar juga aturan pertama gitu. Jadi ya gue ingatkan lagi lah 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. 3 hal itu lu bener-bener pakai, lu bener-bener bukan cuma sekedar ya jargon doang, tapi lu bener-bener pakai di trading plan lu
percaya ke gua, lu akan improve gitu. Tapi ya lu harus pakai. Kalau nggak pakai ya susah gitu ya. Dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai. Kalau lu kebanyakan nabur hal buruk, ya ujung-ujungnya lu nabur juga hal buruk ya. Tapi ya maka dari itu sebanyak mungkin kita harus menabur hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.